Salam jumpa kembali sahabat Cemari. Kali ini kita topiknya tentang mengapa YGO unggul di pasaran. Pertanyaan menarik, kenapa seolah di luar sana banyak pesaing, banyak yang mirip, yang sama, yang begini begitu. Tapi kita lihat kalau di Mangga 2 misalnya, kita beli komputer, kita malah kaget. Di sana banyak toko komputer tapi semuanya laris. Ini saya ngomong sebelum pandemi ya ini. Juga sama ketika di food court banyak orang jualan bermacam-macam malah lebih laris daripada jualan sendiri satu macam. Rezeki itu bukan karena tidak ada persaingan. Jadi orang tidak perlu khawatir dan takut bahwa rezeki itu bukan karena diri sendiri atau kehebatan, tapi karena kehendak yang di atas. Tapi hal apa yang di antara banyak pupuk cair apalagi ya, yang seolah-olah menjadi pembanding, mau dibanding-bandingkan. Coba yang pertama, YGO adalah makanan siap saji. Dia ini mirip dengan infus. Kalau orang sakit dikasih infus itu cocok. Kenapa? Karena kalau dikasih makanan model biasa harus dikunyah, dia sudah nggak punya selera. Yang mulutnya pahit, padahal makanan kesukaannya. Bukan makanan yang berubah, tapi dirinya yang sudah menolak. Ketika seperti itu tanaman juga sama. Dia tidak bisa mengkonsumsi apapun yang bagus. Termasuk jika terjadi penyumbatan di kapiler-kapilernya karena terlalu banyak konsumsi barang-barang kimia sintetik. Yang pertama, makanan ini adalah dengan teknologi nano. Ada 13 unsur hara dan 4 bahan aktif. Yang mana 4 bahan aktif itu yang pertama bisa membuat tahan cuaca, yang kedua bisa menambah atau memperbaiki pertumbuhan menjadi optimal, yang ketiga berbuah di luar musim karena dia merangsang pertumbuhan dan pembuahan, yang keempat mencegah keriting daun, tunas yang sering mengganggu terutama tanaman sensitif seperti tomat, cabai dan sebagainya. Nah, ini contoh sebuah proses fotosintesa dan semua tanaman memang perlu fotosintesa, yaitu pentingnya sinar matahari dan air. Kenapa? Di tanah itulah makanan tersedia. Dan kalau hutan tidak perlu dipupuk, nggak diapa-apakan pun tanamannya subur. Kenapa? Tanahnya asli ya, sudah tidak dikasih macam-macam kimia yang merusak. Kalau konvensional kadang-kadang masalah waktu. Ada stomata, yaitu di bawah daun, itu bisa membuka dan menutup. Itu ada waktunya dan ada sekian persen di jam tertentu. Dan tiap tanaman beda. Ini betapa pusingnya bahwa tiap tanaman harus diperlakukan beda. Dan yang kedua, ini ada titik merah. Kalau akar di dalam tanah, sedangkan pemupukan warna merah itu kita tabur di atasnya dengan pupuk tabur atau padat, apa yang terjadi? Belum dimakan hari itu atau saat itu. Nunggu kalau ada embun, nunggu kalau ada hujan. Setelah ada embun hujan, nunggu diserap. Ini nggak jelas. Dikasih makan sepiring, mungkin makannya kapan nggak jelas. Berapa banyak kemakan nggak jelas oleh waktu ini. Nah, yang kedua mungkin model kuning ini. Ada ditanam atau dikubur. Nah, itu butuh waktu juga dan ada jarak dengan akar. Ya, setelah dikubur ya jaraknya nggak terjangkau-jangkau, akhirnya nggak terkonsumsi juga. Makanannya 100% satu piring, ternyata dimakan cuma setengah, seperempat, sepertiga. Nah, yang ketiga ini cukup ekstrim. Kenapa? Kalau musim hujan tuh makanan melimpah, air banyak. Tapi api untuk masak, yaitu matahari, berkurang. Jadi susah kan? Bahan baku lengkap, api masaknya berkurang. Nah, musim panas, apinya lengkap, masaknya siap. Tapi airnya berkurang, kekurangan air. Jadi bahan bakunya nggak ada, masalah lagi juga. Ini kalau konvensional, sedangkan dengan infus langsung kena daunnya, batangnya, akarnya, langsung dikonsumsi sehingga efektif. Kalau bentuk granul atau serbuk atau padat, kena panas, kena udara, dia akan menguap dan terjadi oksidasi, yaitu perubahan kualitas. Besi pun akan teroksidasi kalau ditaruh di alam terbuka. Apalagi ini mudah teroksidasi. Dan yang kedua, resiko dan riskan dan sering terjadi dimakan semut. Jadi satu piring mungkin termakannya cuma sekian persen. Setengah atau sepertiga atau seperempat. Yang kedua, kelebihannya adalah praktis. Kenapa? Bentuknya saset. Saset ini ditempel di jidat bisa, dimasukkan kantong juga mudah saku ya. Dan boleh dicampur pestisida, aman. Kenapa? Ini dari tumbuhan. Dan pemakaiannya simpel banget. Campur air sudah langsung pakai. Saat itu juga. Jangan air yang
kontaminasi saja. Satu box ini isi 10 saset, nah satu sasetnya 10 mili. Jadi satu box ini 100 mili, itu setara dengan 600 liter pupuk cair siap pakai. Keren banget ini, masuk saku tapi 600 liter itu lebih dari setengah ton, sehingga mudah disimpan dan mudah dibawa, nggak ada biaya-biaya lagi. Dan bayangkan kalau kita gunakan pupuk kandang nih, di sebelah kanan kita lihat, untuk membuatnya, untuk menyiapkannya butuh orang banyak, butuh waktu, butuh banyak proses, dan banyak sekali barangnya, berkarung-karung sehingga sangat mahal. Ingat, satu truk itu jutaan biayanya, 1 juta lebih yang kita tahu ya, untuk satu truknya. Kadang-kadang malah lebih mahal biaya pengiriman dan persiapannya ketimbang bahannya ya. Apalagi perlu diperam. Itu butuh waktu lagi, butuh biaya untuk tempatnya. Nggak boleh terlalu ketat ditutup dan sebagainya. Nah ini biaya dan waktu lagi, masalah lagi. Apalagi harus dikubur atau ditanam ya. Biaya penguburan atau penanaman itu butuh biaya waktu lagi. Apalagi kalau dicampur pestisida, itu dilarang karena rusak, karena biasanya bakteri. Dan ini berarti kerjanya 2 kali lipat. Hari ini kasih pestisida dulu seminggu, kemudian baru boleh pupuknya. Atau sebaliknya, 2 kali kerja pemborosan yang luar biasa. Nah yang ketiga, kita mau hemat. Kenapa? Namanya juga produksi, kalau lebih hemat lebih baik. Yang pertama, bisa mengurangi pupuk yang biasa dipakai, pupuk kimia, yaitu sampai 85%. Hanya menggunakan 15% cukup. Di awal-awal mungkin boleh 30 atau 40. Nah, yang kedua, lebih murah dari pupuk subsidi. Bahkan dari subsidi pun lebih murah. Kalau 7 box itu free ongkir. Membeli 7 box ke seluruh Indonesia, lebih hemat lagi kita. Yang berikutnya untuk padi, contohnya 1 hektar hanya butuh 4-5 saset. Itu sekitar 80-100 ribu rupiah saja, bisa membantu melawan hama. Ketika jagung dimakan ulat, ulatnya akan mati jatuh, mati kelaparan, matinya lembek karena nggak doyan, mungkin baunya atau rasanya nggak suka. Jadi mati kelaparan, dia nggak bisa cari ke tempat lain karena nggak bisa terbang. Nah, yang penting adalah panennya lebih cepat. Untuk padi 10-14 hari lebih cepat. Ini contoh kalau karung-karungan itu, 1 karung saya pernah dengar dari jalan tempat terakhir untuk misalnya dia di bukit gitu, ya nambah 3.000 per karung. Ada berapa karung ya. Nah apalagi kalau antar kota pakai tronton, waduh biayanya jutaan lagi tambahannya, biaya jutaan. Kalau botol ongkirnya mahal, sama mahalnya juga. Dan yang kedua, sering ditolak. Sering kalau kita ke paket, ya ditanya, ini apa Pak isinya Pak? Oh ini cairan, oh nggak boleh, dia nggak mau. Kalau kita bilang suplemen, ya langsung selesai. Ini menariknya lagi yang keempat. Ini menarik karena sangat-sangat penting, yaitu sehat. Kenapa penting? Karena ini organik dan bersertifikat aman buat jangka panjang. Karena sumber segala penyakit biasanya berasal dari perut, apa yang kita makan. Dan kalau ada sedikit-sedikit terus-menerus residu atau kimia-kimia sintetik, itu akan membahayakan jangka panjang ya, tumor, kanker dan sebagainya. Nah, zero residu menurut WHO adalah kalau kurang dari 1% kandungan residunya. Ya, kimia-kimia sintetik itu nggak boleh lebih dari 1. Lebih dari 1 dia sudah standarnya bukan food grade tapi feed grade, cocok untuk ternak, bukan cocok untuk manusia, bukan pakan manusia, food, tapi pakan ternak, feed. Pemulihan tanah dan organisme. Jadi organismenya tumbuh lagi, hidup lagi, memperbanyak lagi, cacing-cacing hidup, itu tanda-tanda kembali alami, yang normal, yang sempurna. Kalau padi itu, sawah itu kalau kita turun, tenggelam kakinya lebih dalam. Ya, nggak keras. Nah, yang penting adalah mengurangi sumber penyakit. Kalau sumber dikurangi, outputnya akan berkurang. Orang sakit berkurang. Nah, pupuk kandang kita coba. Ternyata, menurut penelitian, ini hasil lab, bahwa residu tertinggi adalah dari pupuk kandang. Kenapa? Namanya juga limbah. Apalagi limbah ini rawan penyakit. Dan kalau nggak percaya pun, kalau limbah ini belum lama, itu masih panas. Kalau langsung digunakan malah mati itu tanaman. Dan sering saya dengar mereka kalau gunakan pupuk kandang itu di samping baunya yang menyengat adalah gatal-gatal. Itu tanda-tanda bahwa ini adalah bakteri yang tidak baik. Sangat mengganggu petani, mengganggu kesehatan. Apalagi jangka panjang ini
sumber segala penyakit. Juga pestisida, tapi itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, kimia sintetik. Jadi pupuk kimia itu aman jika tidak overdosis, bisa diurai. Nah, jangan overdosis, bisa diurai oleh alam. Yang ketiga, ini penting banget. Kalau biasanya pupuk-pupuk itu merusak tanah, sehingga tanah yang dulunya subur jadi makin nggak subur, perlu dikasih dolomit, dengan dolomit pH-nya naik, tapi akhirnya tidak lagi gembur. Tanahnya jadi keras, jadi liat. Juga organisme mati. Lebih parah lagi, akar nggak bisa menancap karena terlalu keras itu, akhirnya akarnya sedikit. Ya kalau hujan pada rebah. Nah ini masalahnya. Kenapa ke hujan sering rebah? Itu karena akarnya nggak kuat menancap karena tanahnya terlalu alot, keras, nggak bisa ditembus oleh akar. Dan yang terakhir, dari 4 manfaat tadi, makanan siap saji, ini praktis, ini hemat, ini sehat, bonusnya adalah untung. Bagaimana bisa untung? Hasilnya meningkat 40, 60, bahkan lebih dari 100%. Awalnya 5 ton sehektar, bisa naik 7-8, panen kemudian naik lagi jadi 10, panen kemudian tanahnya makin bagus, hasilnya makin meningkat, bisa di atas 10 ton per hektar. Dan ini bentuknya cashback. Langsung dari distributor utama. Artinya apa? Nggak banyak tangan. Langsung. Harganya nggak di-markup. Berikut ada sharing profit. Jadi profit perusahaan itu dibagikan untuk orang-orang dengan kondisi tertentu. Nah, kerjanya apa sih? Hanya berbagi informasi dan menunjukkan solusi. Pengalamannya. Jadi kalau jualan untung sekali, kalau dia sharing berbagi informasi, mereferensi, malah untungnya berkali-kali. Bedanya apa sih? Petani menjadi prosumer atau profitable consumer sebagai pembeli dan juga sebagai mitra. Selama ini ada biaya promosi yang sangat mahal di semua produk. Anda kebayang untuk diiklan di digital itu bisa jutaan per detik. Per detik ya, itu jutaan rupiah. Biasanya sampai 60% dari harga produk itu untuk promosi, untuk bintang iklannya, untuk macam-macamnya. Itulah jadi cashback tadi. Di tempat yang lainnya itu ada biaya distribusi yang tinggi. Kenapa? Banyak tangan tadi. Pengecar besar, pengecar kecil, ini itu. Akhirnya baru sampai ke konsumen. Banyak tangan, banyak gerai, banyak gudang, banyak transportasi pindah-pindah. Nah, petani pun dijadikan hanya sebagai objek semata. Hanya sebagai pembeli semata. Jadi belum ada petani yang dapat untung, bisa beli mobil dari pupuk. Makanya petani mati-matian berusaha menawar harga, berusaha bagaimana mendapat keringanan, yaitu bayar di belakang dan sebagainya. Kenapa? Nggak pernah dapat nilai keuntungan dari produk ini, dari pupuk. Nah, itu adalah hal-hal penting yang kita ketahui dari YGO. Kenapa bisa menjadi sangat laku di pasaran? Ya, mengesankan. Nomor 5 adalah karena kita sudah mendapatkan 4 manfaat tadi. Nomor 5, biasanya mudah. Bukan karena iming-iming mobil, akhirnya produknya jadi masalah, tapi ini produknya bermanfaat, akibatnya Anda juga bisa dapat mobil jalan-jalan ke luar negeri dari pupuk ini karena Anda sebagai prosumer, profitable consumer, bukan sekedar objek sebagai pembeli semata. Demikian sharing kali ini, sampai jumpa, salam sehat dan tetap bahagia. Terima kasih.